Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Pratama Channel. Jadi di video kali ini aku nggak mau review skincare atau mau unboxing atau apa enggak. Jadi aku mau berbagi pengalaman aku. Pengalaman apa? Yaitu pengalaman yang sangat lucu sih menurut aku. Jadi pengalaman pribadi aku ya. Jadi ceritanya, aku mau cerita dulu. Kemarin tanggal 12 hari Jumat. Nah, jadi aku kan habis pulang kampung nih. Kampung aku di mana? Jadi kampung aku tuh di Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, pas hari Jumat aku ada beli tiket untuk balik ke Balikpapan. Nah, tiketku itu kurang lebih jam 12.40. Nah, kenapa? Pas jam 12.20 aku baru sampai di bandara. Sebenarnya itu salah, seharusnya aku tuh sampai di bandara tuh kurang lebih jam 10. Soalnya jadi biar siap sudah siap semuanya lah, sudah check in dan lain-lain. Nah, ternyata aku tuh jam 12.20 baru sampai bandara. Nah, pas 12.20 aku sampai bandara, aku tuh lari. Terus kesalahan yang pertama, aku tuh belum download aplikasi Peduli Lindungi. Jadi untuk kalian semua yang mau berangkat kemana aja wajib download aplikasi Peduli Lindungi. Jadi aku tuh lambat di depan. Jadi aku lewat manualnya seperti apa? Jadi pakai KTP dimasukin sama petugasnya baru muncul aplikasi Peduli Lindungi. Alasan aku belum download Peduli Lindungi apa? Jadi HP ku itu RAM-nya kecil guys. Jadi aku di HP ku tuh cuma ada WA sama Facebook, gak ada yang lain-lain. Jadi aku nggak download aplikasi Peduli Lindungi karena RAM ku kecil. Jadi habislah waktuku di Peduli Lindungi. Terus yang kedua aku lari mau check in. Nah, pas aku mau check in, ternyata check innya itu sudah ditutup sama petugas bandara karena pesawatnya itu sudah siap mau terbang 12.20. Itu seharusnya aku sudah masuk ke dalam pesawat karena 12.40 pesawatnya itu sudah terbang. Jadi aku tuh ditolak, gak bisa check in. Nah, aku tuh sedih. Nah, pembelajarannya untuk kalian yang misalkan rumahnya jauh dari bandara, satu, wajib datang lebih awal. Kalau misalkan kalian beli tiket kayak aku 12.40, jam 10 kalian sudah ada di bandara dan sudah check in. Yang kedua, kalau bisa kalian itu check-innya pas malam. Jadi pas sudah sampai di bandara, kalian nggak perlu buru-buru atau nggak perlu antri untuk check-in di bandara. Karena sekarang kalau kalian mau keberangkatan itu banyak banget persyaratannya. Jadi persyaratannya apa aja? Yang pertama persyaratannya adalah kalau kalian sudah sampai ke bandara, kalian wajib validasi data. Validasi data itu yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah KTP. Tapi yang bikin ribet, bukan ribet sih, cuma yang bikin antrian lama itu karena kita harus ngantri gitu. Nah, terus yang kedua, kalau kalian baru vaksin pertama, kalian itu wajib PCR. Nah, kalian wajib PCR. Berapa biaya PCR? Biaya PCR itu berbeda-beda. Tapi aku kemarin itu kalau biaya PCR itu kurang lebih 250.000. Terus, kalau kalian sudah vaksin kedua, jadi sudah vaksin 1, sudah vaksin 2, kalian hanya wajib antigen. Antigen itu biayanya berapa? Kalau aku kemarin biayanya kalau pas antigen di bandara itu 85.000. Kalau di rumah sakit itu biasanya 99.000 ya, berbeda. Nah, setelah kalian antigen, yang ketiga, kalian wajib download aplikasi Peduli Lindungi. Nah, karena nanti di situ ada barcode-nya yang akan di-scan sama petugas bandara. Terus, yang keempat, check-in lebih awal. Nah, kembali lagi ke ceritaku yang di awal tadi. Setelah aku terlambat atau ketinggalan pesawat, apa yang aku lakukan? Yang pertama, aku hubungin dulu teman aku untuk merefund tiket aku. Nah, ternyata tidak bisa direfund karena aku lambat mengambil keputusan. Seharusnya itu bisa direfund, tapi kalau misalkan aku terbang 12.40, bisa direfundnya pas jam 12-nya. Aku lambat, sudah 25 ke 12.30 itu aku sudah minta refund, ternyata tidak bisa. Terus sama teman aku dihubungkan ke petugas
yang ada di bandara, ternyata tidak bisa juga, sudah direfund. Akhirnya aku telepon teman aku yang pernah kerja di bandara. Aku telepon, aku cerita aku terlambat pesawat, terus alasannya apa, gini-gini. Terus bilang teman aku disuruh datangin customer service Lion, karena pas itu aku lagi naik pesawat Lion. Jadi aku ke situ, aku tanya sama masnya, ternyata bilang masnya, mbaknya beli tiketnya di mana. Nah, aku tuh belinya online lewat tiket.com. Nah, jadi bilang masnya nggak bisa bantu, soalnya mbaknya beli tiketnya di tiket.com, jadi mbaknya harus hubungin tiket.com. Nah, aku tuh duduk dulu sambil berpikir, sambil nenangin pikiran. Jadi kalau kalian situasinya lagi sama kayak aku, jadi yang pertama kalian wajib duduk dulu, tenang, jangan panik atau pasang muka melas kan. Kalau kita pasang muka melas, malu-maluin di bandara. Terus jadi aku tenang, aku buka aplikasiku tiket.com, terus di situ aku cari refund, dan betulan nggak ada, refundnya sudah hangus, nggak bisa direfund. Aku turun lagi, aku scroll sampai bawah, ada namanya call center. Nah, di situ ada, kita bisa hubungin call center tiket.com. Pas itu aku lewat tiket.com beli tiketnya. Ada yang kita bisa hubungin lewat email, terus lewat nomor telepon, dan juga lewat WA. Nah, aku kan lagi buru-buru nih, jadi aku hubungin lewat telepon. Kenapa pas itu aku nih lagi pakai kartu Halo, nggak bisa aku telepon call centernya. Jadi aku sedikit agak pusing dikit, dan aku duduk tenang sambil makan pentolan. Jadi pas itu aku lagi beli pentolan, jadi aku menenangkan pikiranku sambil makan pentolan. Ya Allah, aku berpikir kayak apa caranya uangku itu kembali, lumayan ya kan. Terus di situ ada nomor WA, jadi aku hubungin tiket.com-nya lewat WA. Alhamdulillah langsung direspon. Aku aku bilangnya seperti ini, "Tar ya, aku mau kasih lihat ke kalian chat aku, tiket.com. Aku tuh langsung WA, saya ketinggalan pesawat, seperti itu. Terus dia langsung balas, tiket.com-nya otomatis kan terbalas, soalnya kan bisnis. Langsung respon kan, "Hai sahabat, lo mohon maaf saya bisa refund tiket saya," aku bilang gitu. "Mohon menunggu, akan kami sambungkan dengan agen kami," dibalaskan sama tiket.com. Jadi aku curhat tuh di situ. "Hai sobat tiket, terima kasih telah menghubungi customer care WA tiket.com, dengan siapa kami terhubung." Jadi aku cerita semua, terus dia tanya, "Kami konfirmasi kembali ya perihal refund ya kak." Nah, terus dia, "Mohon dibantu menginformasikan data-data sebagai berikut." Jadi kalian harus ngisi data-data ini. Ada namanya, kode booking, terus email pemesanan atau nomor telepon pemesanan, terus nama penumpang, maskapai, sama rute. Itu aku isi semuanya. Lihatnya di mana? Lihatnya di tiket yang kalian beli. Terus, "Terima kasih atas informasi yang diberikan. Kami konfirmasi kembali data pemesanan berikut. Sudah sesuai ya kak?" Ini dia menyesuaikan. Terus sudah, aku bilang sudah sesuai. Nah, terus dia tanya alasan refundnya kenapa. Nah, itu aku refund gara-gara, jadi perjalanan aku dari Bojonegoro ke Surabaya, dari Gresik, soalnya aku pakai bis Damri, bis yang khusus ke bandara. Itu biasanya cuma butuh waktu kurang lebih, paling lambat itu hanya 2 jam, paling lambat. Tapi ini menempuh waktu 2 jam lebih, karena di jalan lagi ada kecelakaan, yaitu truk terbalik. Jadinya aku terlambat untuk ke bandaranya. Nah, aku ceritain ke situ sama customer service-nya ini. Nah, terus dia ngomong, "Kami tunggu kelengkapan datanya sampai dengan 2 menit ke depannya." Nah, jadi kita disuruh masukin data kembali, tapi dalam waktu 2 menit data itu sudah harus kita kirim. Terus kami tunggu kelengkapan datanya. Habis itu dia ngomong, dia jawab. Di situ dijawab, sudah diterima alasannya. Nah, kalau bisa kalian kasih alasan yang
paling masuk akal. Kenapa alasannya? Ya jujur, jangan bohong-bohong. Kalau aku kan jujur, kemarin memang lagi ada kecelakaan, jadi aku terlambat naik pesawat. Seperti itu. Terus diterima, mohon menunggu, akan kami sambungkan dengan agen kami itu yang awal tadi. Terus diterima, mau diusulkan ke maskapainya. Nah, alhamdulillah diterima. Setelah 2 minggu aku nunggu, bilangnya sih paling lambat 2 minggu uang kita dikembalikan. Kenapa ndak dialihkan ke penerbangan berikutnya? Karena pas saat itu ndak ada penerbangan lain lagi. Jadi itu terakhir, ndak ada lagi, adanya Sriwijaya. Sriwijaya lebih mahal, ndak bisa. Kalau lain harus dialihkan ke lain, seperti itu. Adanya besok pagi. Nah, jadi aku beli tiket lagi untuk besok pagi. Terus yang ini bisa direfund, alhamdulillah. Apakah uangnya langsung kembali? Enggak, uangnya enggak langsung kembali. Jadi paling lambat uang itu bisa kembali sampai 3 bulanan. Ada keluarga aku tuh 3 bulanan baru kembali uangnya. Tapi alhamdulillah aku kemarin itu hari Jumat refund itu, terus hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari Rabu kah? Ntar ya, aku dapat SMS banking. Tanggal 15 itu hari Senin. Oh, jadi hari Jumat aku refund, hari Senin uangku sudah dikembalikan, ini ditransfer. Alhamdulillah. Jadi aku berterima kasih kepada tiket.com sudah merespon keluhanku kemarin yang untuk refund tiket aku dengan gercep. Terus uangku itu hanya butuh waktu 3 hari. Hari Jumat aku refund, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin uangku sudah ditransfer kembali ke rekening. Oke, sampai situ dulu pengalaman dari aku ketinggalan pesawat. Nah, untuk kalian semoga nggak ada yang seperti aku, nggak ceroboh atau gimana. Tapi kalau memang ada, satu tipsnya tetap tenang. Terus hubungin call center atau customer service yang ada di bandara. Nah, sampai situ dulu cerita dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila kalian menyukai video aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.